Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam, NIM 54. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu pada mata kuliah penyuluhan pertanian, di mana tugasnya yaitu tentang programa kegiatan penyuluhan. Saya mengangkat yaitu peran kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan kelompok tani di Kota Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Saya alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas ini. Lanjut, yaitu pada peran kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan kelompok tani di Kota Palembang. Pada negara Indonesia ini yaitu merupakan negara agraris, di mana mata pencahariannya itu sumber utamanya adalah di bidang pertanian. Hal ini dilatar belakangi bahwa letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, sehingga keadaan cuaca, tanah, dan sumber daya lainnya di setiap daerah Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mendapatkan pengembangan di sektor pertanian. Bisa menjadi sektor andalan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyuluh berperan penting dalam memberikan pelayanan, baik berupa informasi, pendidikan non-formal, dan membantu petani dalam memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh petani. Pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efisien ini menuntut adanya suatu perencanaan dan penentuan target sasaran yang jelas dan terukur. Dalam ruang lingkup ilmu manajemen, aspek perencanaan mempunyai peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu, perencanaan pelaksanaan penyuluhan merupakan suatu keniscayaan yang harus ditempuh manakala tujuan tersebut meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani ingin tercapai. Perencanaan penyuluhan yang tertuang dalam rencana programa merupakan langkah awal dan penyuluhan untuk kurun waktu tertentu. Di sini saya mengangkat masalah yaitu bagaimana karakteristik wilayah penduduk potensi di Kota Palembang. Yang kedua, itu apa permasalahan pada bidang pertanian yang sangat urgent untuk segera diselesaikan. Yang ketiga, bagaimana kelembagaan maupun organisasi yang ada di Kota Palembang. Yang keempat, bagaimana programa kegiatan penyuluh pertanian di Kota Palembang. Kota Palembang ini adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang ini luas wilayahnya sekitar 400,61 km persegi. Ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada tahun 2018 kemarin. Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang, Kota Palembang ini akan dihuni 2,5 juta orang. Penduduk Palembang ini merupakan etnis Melayu dan menggunakan bahasa Melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai bahasa Palembang. Tapi para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Rawas, bahasa Musi, Pasemah, dan Semendo. Pendatang dari luar Sumatera Selatan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga ataupun komunitas kedaerahan. Produksi usaha pertanian di Kota Palembang ini yang mengalami pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa faktor intensitas hujan yang tinggi dan merata mampu menyelamatkan lahan pertanian dari kekeringan dan menjadi lahan yang tidur. Walaupun demikian, curah hujan yang tinggi ternyata menjadi dilema pula bagi sebagian masyarakat Kota Palembang yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Jadi sehingga perlu dijaga dan diupayakan secara terus-menerus agar Kota Palembang senantiasa menjadi wilayah yang nyaman dan aman bagi semua penduduk yang melintas maupun berniat singgah di Kota Palembang tersebut. Kondisi alam pada Kota Palembang ini yang masih asri sepertinya adanya rest area dan ditunjangi wisata lainnya yang dikelola dengan baik. Tentunya akan sangat menarik minat pendatang untuk tidak hanya sekedar melintas, tetapi ikut pula menikmati potensi pariwisata yang sangat mungkin akan cepat berkembang di Kota Palembang. Isu permasalahan yang terjadi di penyuluhan pada Kota Palembang ini adalah keterbatasan akses informasi yang diterima oleh petani tentang pengelolaan pertanian yang baik dari penyuluh. Yang kedua yaitu petani dan keluarganya belum mau mengubah pola pikir mereka dan berinovasi untuk mencoba hal yang baru dalam bidang penanaman. Yang ketiga itu keterbatasan kelembagaan permodalan bagi usaha tani yang mampu menaungi hasil usaha tani tersebut. Yang keempat, rendahnya kapasitas dari penyuluh pertanian dalam segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Yang terakhir yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan penyuluhan sehingga berpengaruh terhadap kinerja penyuluh. Jadi kesimpulannya pada Kota Palembang tersebut, pembangunan pertanian memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyuluh berperan penting dalam memberikan pelayanan baik berupa informasi, pendidikan non-formal dan membantu petani dalam memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh petani. Kinerja penyuluh pertanian sangat berperan penting dalam perubahan pola pikir petani dalam mengembangkan inovasi produk pertanian dan dapat menyebabkan perubahan kehidupan petani tersebut. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat demi perbaikan kehidupan. Baik, sekian pemaparan dari hasil tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.